Nama lengkap Pak? Nama lengkap Muhammad Faizun. Agak keras. Muhammad Faizun. Muhammad Faizun. Anggizet nggih. Budidaya koi ini sejak kapan Pak? Budidaya koi sebenarnya sejak kolam ada. Sejak kolam ada, yo seumuran kolam, saya punya kolam seumuran dengan saya. Berapa tahun? Kira-kira sekitar 37 tahun mungkin 30. usia kolamnya. Nah di situ paling koinya ya sekedar kepingin dulu, bapak saya sekedar kepingin, belum serius-serius banget. Terus ceritanya kok kenapa kok memilih untuk budidaya koi itu sebenarnya alasannya apa? Alasannya gini, ya yang pertama pasti diawali dengan seneng. Oke, saya suka dengan koi. Yang kedua dari sisi bisnisnya, yo hitung-hitungannya itu gini. Dulu ya sampai sekarang saya masih jualan ikan konsumsi juga. Konsumsi itu kan kalau tadi ini kan per kilo mas, sekilo 5.000 lah. Nek koi kan per biji misalkan berarti 5.000. Jadi saya dulu pernah mikir itu, saya ambil koi 100 ekor, rong kantong plastik. Saya ambil ikan nila 100 kilo, walah telung jeligen. Tadi ini podo. Ternyata lebih simpel sebenarnya, dimulai dari situ saja. Kenapa mulai serius? Jadi lebih simpel ya koi Lebih ini. simpel. Di sisi apa namanya? Untung hitungannya 100 ekor koi mung rong kantong plastik dibandingkan dengan 100 kilo ikan nila, wih repot. Kesulitannya untuk budidaya koi sendiri itu apa? Kesulitannya itu gini, kalau untuk kesulitan sebenarnya sama-sama. Yang jelas beginilah, high return high risk. Resikonya lebih tinggi ikan koi daripada ikan konsumsi. Itu resiko paling gede. Resiko paling gede ya mati. Tapi apa namanya? Perawatannya lebih istilahnya intensif, lebih harus koyok bayi. Kalau ikan konsumsi kan tidak. Kalau ikan koi ini apa namanya perawatannya itu yang paling jangan sampai terlewatkan, itu paling urgent itu apa? Paling urgent untuk ikan koi itu gini, bahasa kerennya itu proses aklimatisasi. Kalau bahasa sederhana itu proses adaptasi. Jadi kalau adaptasinya itu macam-macam, adaptasi suhu, air, tidak stres dan macam-macam, itu semua prosesnya itu. Nah itu secara umum namanya proses aklimatisasi. Baik dari proses pemijahan, pindah kolam, pengiriman, dan macam-macam lah. Belajar dari mana untuk budidaya koi ini? Belajarnya yang pertama dari senior-senior yang pasti ya banyak lah dulu, dari Wonosobo, Demang, Banjar, kemudian dari senior-senior sekitar kita belajar lebih dalam, kemudian dari otodidak juga, dari rata-rata begitu semua. Kalau untuk jenis koinya sendiri itu yang di sini yang dibudidaya apa aja? Yang paling banyak kita kelola di sini jenis Gosanke. Gosanke itu berarti Kohaku, Sanke, Soa, yang dua warna itu Kohaku sama Sanke dan Soa. Itu yang paling banyak dan paling banyak juga peminatnya. Yang lain sih ada tapi tidak tahu. Kalau koi yang di sini yang diminati sama pembeli itu lebih apa namanya coraknya, ukurannya atau beratnya atau seperti apa? Yang paling diminati terutama corak. Ya, corak dulu yang paling diminati. Kalau untuk size atau ukuran itu menyesuaikan, tapi corak kemudian jadi banyak. Kalau dalam koi ada namanya istilahnya dalam bahasa umum grade lah, grade atau grade koi yang bagus itu yang paling sering diminati. Kalau koi sendiri ini untuk airnya seperti apa? Apakah ada air khusus atau seperti apa? Ukuran pH-nya rata-rata berapa? Untuk air khusus pasti ada. Jadi kondisi lingkungan yang layak untuk koi hidup ada. Itu secara hitung-hitungan teknis itu ada lah. Mulai dari pH-nya berapa, kemudian apa namanya istilahnya TDS atau kadar logam yang ada dalam air, macam-macam ada. Saya bukan ahli kimia tapi ahli spesifik di situ, tapi nanti itu bisa apa namanya dicari referensi lebih lanjut, tapi ada hitung-hitungannya sebenarnya. Kalau di sini
mengatur airnya seperti apa, pakai air apa itu? Kita jadi gini sebenarnya, apa namanya, yang kita pakai di sini memang masih menggunakan air pam dari pemerintah. Tapi kita lihat modelnya, kita di Wonosobo itu pamnya itu berasal dari mata air. Jadi Wonosobo itu airnya dari sumber mata air, kemudian yang proses pembersihannya dengan menggunakan kaporit atau gas sejenisnya. Jadi secara tidak langsung yang kita pakai ya mata air itu sendiri. Jadi memang secara otomatis dalam mata air tersebut banyak mengandung mineral-mineral khusus di Wonosobo. Cuman kita hanya yang kita pakai gini, teknisnya tuh gini, kita cuma membuang kadar kaporit yang ada di pam tersebut, gitu aja sebenarnya. Oke, kalau tadi kan kayak pas waktu megang memberi makan untuk air, memberi makan untuk koi, itu ada treatment sendiri, kan pakai apa aja itu? Untuk memberi makan ikan koi sebenarnya biasa saja. Yang tadi kita kasih makan ikan koi itu kan kalau memberikan hand feeding. Jadi koi itu, jadi orang memelihara koi ada satu sensasi ketika koi itu sudah jinak. Jinak itu dipegang, kita dekati, dia mengejar, dikasih makan, dia makan tangan kita, itu namanya memberi makan lewat tangan, hand feeding kan, dia jinak. Itu bagi penggemar koi itu sebuah rasa kebahagiaan tersendiri. Nah, jadi tapi harus hati-hati. Jadi ada treatment khusus, tidak boleh langsung tangan kita habis pegang macam-macam langsung kita nyemplung tangan ke kolam, itu bisa berbahaya karena tangan kita ya kayak corona itulah, ada bakteri, jamur dan kawan-kawan virus, itu harus kita bersihkan. Akibatnya di koinya sendiri apa itu? Akibat paling fatal dia koi bisa bermasalah, apakah terkena jamur, virus dan penyakit yang lain-lain, hanya karena tangan kita pada saat memasukkan air tidak steril. Nah, mengatasi itu untuk koi yang kena jamur dan penyakit seperti lainnya itu seperti apa? Ada obatnya khusus atau seperti itu? Ada obat khusus untuk obat jamur dan jamur, kemudian bakteri, parasit, memang ada obat khusus tersendiri. Yang paling umum ketika koi yang bermasalah atau terkena jamur atau macam-macam tadi, kita pisah dengan koi yang sehat. Pertama kita terserah caranya pisah, bagaimana kita pisah. Tapi seperti kayak semacam di karantina gitu ya? Betul, itu di karantina terlebih dahulu. Berapa lama proses karantina itu? Proses karantina tidak bisa kita tentukan waktunya karena masing-masing ikan punya daya tahan berbeda-beda, tergantung ikan. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa 3 hari, 1 minggu, ada yang bisa sampai 1 bulan dia baru sembuh. Nah, tidak bisa kita tentukan. Tapi tanda-tanda untuk ikan menuju kepada sehat itu bisa kita ketahui. Untuk koi sendiri, untuk yang layak jual itu di umur berapa? Koi sebenarnya semua umur layak jual, mulai dari baru netes, bahkan telur pun sudah ada yang menjual, sampai nanti size paling besar pun ada yang menjual. Yang paling pertama sebenarnya layak jual itu adalah ikan koi yang sehat, itu yang koi yang layak jual. Koi yang layak yang sehat itu yang seperti apa dan wujudnya itu orang awam melihat itu seperti apa? Untuk koi yang layak jual, ciri-ciri fisiknya sebenarnya bisa kita deteksi. Kayak tadi kita buka pisangnya aman, warnanya merah. Kemudian dilihat dari sisiknya, dia tidak sisiknya tidak kasar. Kemudian warnanya cerah. Kemudian ketika di kolam karantina pun, ketika gerakannya berbeda, tidak lemes, gerakannya dia gesit. Bahkan di karantina kita kasih makan pakai tangan atau hand feeding pun dia sudah mau mendekat. Itu salah satu ciri-ciri ikan yang memang sehat, layak jual, tidak melentruk. Nah, kalau harganya koi itu sendiri di kisaran angka berapa? Paling murah sampai termahal? Untuk harga koi sebenarnya tidak ada patokan standar sebenarnya, karena itu harganya adalah harga kesenangan, tidak ada patokan standar. Memang ada perkiraan mungkin kalau buraya harganya sekian, untuk yang koi besar sekian, tapi benar-benar tidak ada harga standar. Karena orang kadang kita beli koi harga 1 juta, kita nggak senang, kita lepas 100.000 boleh, makanya nggak ada harga standar sebenarnya. Cuman perkiraan di angka sekian bisa dipatokan. Pernah jual ikan koi paling mahal itu berapa? Kalau kita jual koi paling mahal
Ya paling di kisaran masih di angka sekitar 4 sampai 5 juta lah. Belum Satu biji. satu biji. Belum sampai harga puluhan juta belum. Baru 4 sampai 5 juta. Komunitas koi itu ada nggak sih di Wonosobo? Di Wonosobo komunitas koi ada. Ada komunitas koi. Jadi apa namanya? Untuk komunitas koi di Wonosobo yang sepengetahuan saya ada 2 yang sudah terdaftar secara resmi badan hukum, yaitu Hukum Hobi Koi Wonosobo dan komunitas koi Indonesia Tengah. Itu 2 yang komunitas yang resmi secara badan. Mungkin di tempat-tempat lain kalau semacam apa namanya itu, apa istilahnya, kelompok tani mungkin banyak kelompok tani beberapa kelompok tani itu, tapi kan beda segmen dibandingkan dengan yang komunitas. Yang segmen komunitas itu seperti apa? Segmentasinya seperti apa? Lebih ke hobi atau ke mana? Ya, jadi kalau segmen komunitas itu lebih kepada hobi, maksudnya dari berbagai macam latar belakang. Tapi kalau yang memang istilahnya apa namanya, untuk peternak kan beda. Peternak memang mereka kurang wayan itu hidup dari koi, Pak, atau seperti itulah para peternak koi. Tapi kalau komunitas ada yang pegawai, pejabat dan macam-macam gabung dalam satu Kembali ke yang di ruangan. koi ini sendiri, ada yang koi hitam, putih dan lain sebagainya. Itu kenapa kok warnanya bisa seperti itu? Untuk masalah warna clear, jadi gini apa namanya, koi itu ya saya sendiri dulu pernah berpikir koi itu sebuah anugerah. Artinya apa namanya, kalau dalam beberapa para senior mereka bilang itu mutiara yang berenang. Jadi memang itu sebuah apa namanya, ciptaan dari Tuhan yang bisa membuat warna atau color seperti itu, meskipun ada campur tangan manusia baik disengaja maupun tidak. Bisa disengaja. Bisa. Caranya Dengan menyilangkan beberapa jenis ikan koi, menyilangkan dari jadi awalnya dulu ikan koi sebenarnya warnanya monoton, kemudian disengaja atau tidak ada yang terjadi perubahan warna. Koi pertamanya kok cuman putih toh, atau hitam toh, atau merah toh, tiba-tiba ada anakannya kok ada yang warnanya tiba-tiba jadi merah. Nah itu muncul secara alami, itu kan bukan kehendak kita justru seperti itu, tapi dari yang muncul warna alami itu dikembangkan. Kalau ini tak campur lagi dengan hitam, munculnya apa lagi? Bisa menjadi 3 warna dicampurkan dengan ini, bisa menjadi begitu, itu terus. Jadi awalnya tetap dari yang ada butuh berapa kolam untuk membuat apa namanya budidaya koi paling standar gitu. Kotak-kotak kolam dari mulai telur sehingga untuk siap dijual. sebenarnya paling tidak begini ya, beberapa kolam kalau kita mau memijahkan paling tidak yang pertama ada kolam untuk karantina indukan baik sebelum pemijahan maupun pasca pemijahan, itu wajib kolam karantina. Yang kedua kolam pemijahan sendiri, jadi kolam pemijahan ada 2, kemudian kolam yang memisahkan, artinya begini, dalam karantina itu jantan dan betina kita pisah, tidak digabung baik sebelum maupun sesudah, itu relatif lebih aman. Jadi paling tidak kita minimal paling tidak punya 3 kolam untuk dalam proses pembenihan, dalam proses pemijahan, dalam proses sampai bertelur. Setelah bertelur, ketika netes, lah itu baru butuh kolam yang lebih luas lagi. Itu tergantung. Kalau kita punya sawah atau istilahnya orang bilang mudpon, langsung kita cemplungkan sana. Kalau tidak punya, ya berarti kita butuh kotak lebih banyak lagi. Semakin banyak semakin bagus. Kotaknya sendiri ada standarisasi nggak? Standarnya, untuk standar sebenarnya begini, untuk ukuran tergantung. Tapi standarnya itu begini, standar kelayakan itu bagaimana supaya ikan itu bisa nyaman atau layak hidup. Jadi gini, standarnya paling tidak ikan ya, ikan untuk bisa hidup dengan bisa salah satu kunci berhasil dalam budidaya ikan itu begini. Ada paling tidak 3. Pertama itu yang harus kita perhatikan dari genetiknya, genetik ikan tersebut bagus atau tidak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan ikan itu layak atau memenuhi syarat tidak ikan itu hidup dengan nyaman. Yang ketiga kemudian pakan.
nutrisinya tercukup atau tidak. Tadi yang ditanyakan kan yang kedua, lingkungannya, kotak-kotakannya. Untuk ukuran tergantung, ukuran kolam dan kedalaman tergantung nanti dari isi ikan tersebut. Jadi ketika semakin kita punya lahan luas, kemudian ikan bisa hidup dengan nyaman di lingkungan tersebut, semakin tingkat keberadaannya semakin tinggi. Ketika itu tempatnya kecil, berarti dia ada kapasitas maksimal. Nah, ketika berlebih, pasti ikan tidak nyaman. Makhluk hidup kita di sebuah ruangan yang sesek istilahnya, orang nggak nyaman. Jadi harus sesuaikan dengan kondisi lahan tersebut, itu baru isinya pas. Sirkulasi udara pun pengaruh ya? Sirkulasi udara pengaruh, itu termasuk dalam kondisi lingkungan. Makanya contoh misalkan kita punya ikan di sini karantina itu settingnya padat. Ya, kita punya paling kalau di kolam tadi itu luasnya sekitar 2,5 kali 1,5 lah. Tapi kita isi di situ ikan ada sekitar 50 ekor lebih, size 40 sampai 50-an up. Kita dalamnya sekitar 80-90 cm. Itu sebenarnya terlalu padat, tapi kita yakin karena apa? Karena aerasi atau oksigen di situ memenuhi syarat. Ya ikan masih layak hidup di situ. Jadi seperti itu. Makanya itu tergantung dari sarana prasarananya. Kalau memang oksigennya besar, layak. Kalau pakan sendiri ada kriteria khusus nggak untuk pakan? Untuk pakan ada sebenarnya kriteria khusus. Kalau untuk pakan saya bukan pakar lah. Nah, sudah banyak beberapa pakar yang mempelajari urusan pakan. Jadi kita tinggal ngikut. Pakai apa kalau di sini pakannya? Kita pakai macam-macam sih. Ya paling tidak minimal begini, minimal yang dia punya standar protein cukup, kemudian tidak membuat keruh kolam. Habis itu yang punya zat-zat yang bisa menaikkan warna ikan koi. Paling tidak seperti itu. Untuk merek terserah. Tapi paling tidak itu. Jadi dia punya protein yang cukup, kemudian tidak bahannya itu tidak membuat keruh, kemudian ada tambahan zat menaikkan color atau warna ikan. Sensitivitas koi sendiri selain di oksigen terus kesesakan itu ada lagi nggak? Perubahan cuaca. Kalau di Wonosobo sendiri kan cuacanya kan cukup berubah-ubah ya. Itu ngatasinya seperti apa? Memang kondisi di Wonosobo kadang ekstrim. Jadi kita sebenarnya begini, memelihara koi butuh kejelian aja. Jadi ketika cuacanya berubah, ikan itu akan menunjukkan gelagat tersendiri. Beberapa contoh misalkan tiba-tiba badannya kurang merah atau kemudian gerakannya jadi tidak lincah, berarti ada sesuatu. Kita harus segera membuat bagaimana caranya supaya ikan koi tersebut kembali nyaman. Seperti itu aja sebenarnya. Panas, misal kita mau budidaya koi di dataran di cuaca panas sama di cuaca dingin, bisa nggak? Atau koi harus di cuaca yang seperti apa? Bisa sebenarnya. Kenapa bisa? Mau di cuaca apapun sebenarnya bisa. Ya kita pakai logika sebenarnya begini. Di Jepang itu kita Wonosobo dengan Jepang dingin mana? Di Jepang bisa suhunya di bawah 0. Nyatanya mereka berhasil, koinya bisa gede-gede. Berarti sebenarnya persoalannya bukan di suhu atau iklimnya. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Mungkin butuh diskusi panjang lebar yang jelas, tapi yang jelas bisa. Itu sudah saya yakin bisa. Oke, terus proses penjualannya seperti apa kalau? Proses penjualan kita kadang online, kadang offline, atau bisa. Jadi kalau jual ya seperti biasanya lah, sebagaimana orang pada zaman sekarang bisa lewat beberapa media, WhatsApp, Facebook dan macam-macam. Dan bisa juga menggunakan kalau dulu kita sekarang lagi corona tidak boleh, kita pada tahun kemarin kita sempat mengadakan lelang offline. Jadi lelang kita undang teman-teman pada hari libur untuk mengadakan proses lelang. Kita menjual dalam model lelang. Ada juga yang opsi deal ya tinggal negosiasi seperti biasa. Ini ada pandemi seperti ini, daya jual koi sendiri di Wonosobo seperti apa? Meningkat, menurun atau? Kalau dikatakan meningkat menurun, ya jelas ada pengaruh pasti, masih pengaruh apapun. Karena kondisi ekonomi jadinya rodanya tidak bergerak. Yang jelas koi itu tidak
bukan model musiman seperti burung atau kembang. Jadi koi itu selalu bisa kita lihat dengan grade atau kualitasnya. Jika memang bisa jadi ketika yang dulu mungkin harganya bisa beli koi 100.000, ketika orang masalah pandemi butuh duit bisa jadi lebih murah, bisa. Tapi kenyataannya sekarang kita aja dari petani malah kadang lebih mahal. Kita jadi lebih mahal kita menjual atau lebih mahal karena soalnya sekarang barang lebih lebih langka lah, artinya posisi terang air, jadi petani dia lebih berpikir ketika panen koi itu harus lebih berhati-hati, karena kalau tidak bisa jadi nanti tidak lebih berbahaya, soalnya air langka karena masih musim kemarau. Beda kalau musim hujan lebih banyak. Untuk yang pemula, untuk orang yang mau budidaya koi itu yang harus diperhatikan apa aja? Sebenarnya untuk pemula, jadi gini Om, untuk budidaya koi ini menurut saya budidaya atau breeding, pemijahan koi itu ilmu tertinggi dalam koi, karena tidak mungkin seseorang mendapatkan ikan bagus kalau dia tidak mulai proses breeding. Jadi saya memijahkan koi, ikan koi yang bagus tak simpan, tidak tak jual, itu sah bagi si pemilik ikan koi. Jadi yang paling berhak mendapatkan ikan koi bagus itu si pemijah ikan koi. Dan menurut saya itu sebenarnya ilmu tertinggi sebenarnya. Kalau menurut saya, saran saya yang paling pertama untuk para penghobi pemula itu bagaimana caranya membuat ikan koi itu sehat waras selamat dulu. Itu poin paling pertama. Baik mulai dari ngingu atau ngingu itu memelihara, kemudian mencampur ikan dari berbagai macam sumber itu dan tetap selalu senantiasa sehat, itu ilmu dasar. Kalau untuk memijahkan nanti bisa. Musuh sendiri bagi koi itu apa sih? Maksudnya musuhnya musuh itu hamanya untuk koi sendiri. Ya kalau untuk budidaya terutama di sawah itu hampir sama dengan ikan-ikan yang lain. Sama persis lah. Yang mulai dari burung, kemudian mati air, kemudian bakteri, parasit dan kawan-kawan itu di sawah seperti itu, umum aja. Oke, terima kasih.